Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini coba Amin Rais berani gak negur orang-orang seperti Ahmad Khaznuddin dan kawan-kawan? Atau sama, satu barisan, bahkan satu visi misi, ingin menegakkan ideologi terlarang di republik ini? Kita coba dengarkan nih. Catat mukanya satu persatu nih. Ini wajib kemudian saya angkat dan wajib saya counter. Gak boleh Anda ngeklaim atas nama ajaran Islam menerapkan syariat Islam khilafah, mengklaim atas nama umat Islam. Gak bisa. Itu egoisme, kepicikan Anda di dalam memahami agama. Kepicikan kalian di dalam memahami Indonesia. Kita coba cek sama-sama nih, saudara. Satu kali lagi ini wajib saya counter. Dan ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan. Sebelum kalian memprovokasi kepada umat, ya, saya ingin mengajukan satu syarat aja. Satu. Kalau kalian mampu penuhi ini, maka nggak perlu capek-capek, repot-repot, teriak-teriak. Ya, di media sosial nggak perlu. Keinginan kalian akan secepatnya terwujud di republik ini. Tetapi harus lewati satu syarat ini. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Geng Khaznuddin dan kawan-kawan. Ya, geng Amin Rais juga sama. Urusan people powernya khususnya. Rekomendasi bersama Forum Komunikasi Tokoh Peduli Umat tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengusir oligarki penjajah dan menerapkan syariat Islam. Ideologi kapitalisme global telah sedang dan terus melakukan penjajahan terhadap dunia Islam, tak terkecuali di negeri ini. Bukan hanya mengeksploitasi negeri-negeri Islam, kapitalisme global juga merusak umat Islam dengan pemaksaan pemikiran dan peradaban Barat dan menggusur ide dan pemikiran Islam yang terpancar dari akidah Islam. Aktivitas dakwah yang mulia dinarasikan sebagai kejahatan dengan stigma buruk, mulai dari labelisasi radikal, fundamentalis, hingga narasi terorisme. Pada saat yang sama, ideologi komunisme juga ikut mengambil bagian, mencengkeram dan menjadikan umat Islam seperti seonggok makanan yang jadi rebutan. Berkenaan dengan hal itu, kami dari Forum Komunikasi Tokoh Peduli Umat menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, bahwa problem utama yang menjadi akar masalah keterpurukan dan mundurnya dunia Islam dan umatnya adalah karena tidak diterapkannya hukum Islam dalam kehidupan. Karena itu kesadaran akan pentingnya perjuangan penegakan hukum Islam agar tegak kehidupan Islam yang nyata harus menjadi fokus dan arah utama perjuangan pergerakan Islam. Kedua, bahwa penjajahan kapitalisme global, kekuasaan oligarki yang jahat, juga kebengisan ideologi komunisme hanya bisa dipangkas tangan dan kakinya manakala umat Islam memiliki sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Sistem inilah yang disebut dengan sistem khilafah, sebuah sistem pemerintahan Islam yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum Allah SWT, menerapkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah dalam dimensi kehidupan bernegara. Ketiga, bahwa oleh karenanya perlawanan terhadap penjajahan oligarki global, juga oligarki domestik yang berlindung di balik ide kebebasan kepemilikan harus dilakukan dengan membongkar makar ideologi kapitalisme global sebagai akar masalahnya dan menyampaikan syariat Islam sebagai solusi tuntasnya. Dengan menerapkan syariat Islam dalam bingkai negara, maka tangan-tangan oligarki dapat dipotong dari kerakusannya menguasai kekayaan alam yang sejatinya disediakan oleh Allah SWT untuk segenap manusia. Demikian rekomendasi disampaikan. Bekasi, 22 Juni 2023, Forum Komunikasi Tokoh Peduli Umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ahmad Khaznuddin dan kawan-kawan ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Visi misi kalian itu kita sudah tangkap. Ingin menerapkan syariat Islam khilafah. Saya orang Islam, Din.
dan mayoritas orang Indonesia adalah orang Islam. Catat baik-baik nih ya. Kalau memang kalian benar-benar punya argumentasi kuat ya bahwa syariat Islam harus diterapkan di republik ini, maka kalian buka ruang perdebatan atau kalian datangi Ketua Umum PBNU, datangi markas NU, datangi markas Muhammadiyah, dialog, diskusi di sana. Sehingga Anda memenangkan pertengkaran diskusi itu, dan lalu biarkan NU yang mengkabarkan bahwa syariat Islam harus segera ditegakkan di republik ini. Biarkan Muhammadiyah yang bicara bahwa syariat Islam harus segera ditegakkan di republik ini. Anda diskusi, ajak seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di republik ini. Nanti biarkan para pimpinan pondok pesantren yang berbicara minimal kepada santrinya bahwa syariat Islam harus segera ditegakkan di republik ini. Kalau ini belum ditempuh, maka apa yang kalian katakan itu adalah bullshit, sampah. Kenapa? Enggak mungkin organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, yang memang kalau syariat Islam wajib diterapkan, seharusnya secepatnya diterapkan di republik ini, dan tidak merekomendasikan untuk diterapkan. Nggak mungkin Muhammadiyah, organisasi sebesar itu yang mengakomodir pikiran-pikiran orang Islam, kalau memang sudah saatnya kewajiban syariat Islam ditegakkan di republik ini, Muhammadiyah tidak ngomong. Nggak mungkin pula pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia, kalau memang dirasa kewajiban syariat Islam harus ditegakkan secepatnya di republik ini, dia tidak ngomong. Beliau para pimpinan pondok pesantren tidak ngomong kepada santrinya. Saya, sepanjang pondok pesantren, belum pernah ada satu kiai saya yang ngomong kepada santrinya, ini Indonesia ini sudah memakai hukum jahiliyah, harus secepatnya diganti dengan sistem khilafah. Nggak pernah. Kepada santrinya nggak pernah ngomong. Kita tahu cerita-cerita tentang khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita tahu. Kita belajar sejarah di pondok pesantren. Tetapi untuk diterapkan di republik ini, apalagi dengan versi kalian, orang-orang HTI, mohon maaf, kita tolak mentah-mentah. Coba, berani nggak kalian datangi kantor PBNU, datangi kantor Muhammadiyah, diskusi di sana? Tapi kan faktanya, saya harus tegas mengatakan, yang merekomendasikan untuk membubarkan kalian siapa? Salah satunya orang-orang NU. Kenapa? Karena kalian ya mengklaim atas nama ajaran Islam, tetapi sejatinya kalian sedang mengacak-acak ajaran Islam. Itu yang dipahami oleh orang-orang NU. Basi kalian punya teori. Dan jangan kebablasan. Kalian itu sering berbohong di dalam mengeluarkan statement. Tidak ada satu kalimat pun, satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita menerapkan sistem khilafah. Nggak ada. Yang ada itu kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bukan khilafah. Khalifah itu ya kita, masing-masing pribadi kita menjadi khalifah. Saya menjadi khalifah bagi keluarga saya, bagi istri saya, bagi anak saya. Kalau kalian yang belum punya istri, belum punya anak, kalian harus menjadi khalifah bagi mata kalian, bagi telinga kalian, bagi mulut kalian, bagi tangan kalian, bagi kaki kalian, supaya bisa berjalan, menatap, mengucap, mendengar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sudah menjadi khalifah, nggak perlu diwujudkan menjadi sistem. Satu kali lagi, jangan kau coba untuk kemudian ngeklaim atas nama ajaran Islam dan atas nama umat Islam. Dan yang menolak kalian bukan orang lain, tetapi kita, orang-orang Islam kok. Yang menolak kalian itu bukan orang lain. Yang menolak ideologi kalian itu bukan orang lain, kita-kita. Yang mudah-mudahan juga sudah ngaji urusan persoalan khilafah ini. Nah kalian
Jangan merasa hanya kalian yang pintar. Ya kelah. Capek juga kalau dilawan dengan keseriusan. Orang-orang kayak gitu tuh, para ideolog HTI, ya, terus memunculkan isu itu. Ideologi terlarang. Gak cocok hidup di republik ini. Rasional gak apa yang saya katakan tadi? Kalau memang sudah benar-benar kewajibannya harus sudah sangat diterapkan. Umat Islam ini pasti bakal sepakat kalau mereka benar-benar punya argumentasi kuat. Dan yang ngomong bukan hanya mereka. NU bakal ngomong. Apakah munafik semua orang-orang NU? Tidak ada yang ulamanya? Jangan ngarang. Apakah orang Muhammadiyah munafik semua, nggak ada ulamanya? Sehingga gak paham bahwa syariat Islam harus secepatnya ditegakkan di republik ini? Atau kalian yang tolol? Kalian yang picik memahami agama? Kalian yang picik memahami Indonesia? Kan itu pertanyaan kita sebagai masyarakat awam nih. Sakit loh. Kita itu luka ketika mendengarkan dari ustadz-ustadz mereka yang mentogut-togutkan Pancasila, yang mentogut-togutkan NKRI. Ini Pancasila ini, Indonesia ini bukan bikinan orang-orang yang bodoh, yang tidak ada ulama di dalamnya. Ada ulama di dalamnya. Jadi kalau kalian mengatakan Indonesia ini hukumnya hukum togut segala macam, maka kalian akan berhadapan dengan mayoritas masyarakat Indonesia. Ya. Begitu. Silakan. Penuhi syarat itu. Biar yang ngomong bukan kalian. NU yang ngomong, Muhammadiyah yang ngomong, seluruh pimpinan pondok pesantren yang ngomong. Kalau memang kewajiban syariat Islam khilafah harus cepatnya ditegakkan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak ada pengumuman dari NU, dari Muhammadiyah? Tidak ada upaya dari NU, dari Muhammadiyah, dari seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di republik ini? Karena mereka tahu. Ya. Khilafah ala HTI itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.